Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irma Suryani Hasibuan, NIM 19201221. Dari PAI 9, mata kuliah Masailul Fiqih. Apa sebab-sebab perbedaan pendapat dalam fikih? Dalam Islam, kita tidak pernah mengetahui adanya perbedaan mazhab fikih yang mengakibatkan perselisihan atau pertikaian senjata yang menghancurkan kesatuan umat Islam. Maka dengan berpegang kepada ilmu pengetahuan yang bersumber dari fikih adalah cara yang menguatkan kesatuan umat Islam dan menghilangkan perbedaan yang terjadi di antara mereka. Perbedaan pendapat ahli fikih itu hanya kepada masalah-masalah tertentu yang diambil dari sumber syara. Perbedaan dalam fikih Islam disebabkan oleh kedudukan bahasa Arab yang lafaznya mengandung lebih dari satu makna. Ada pula yang disebabkan oleh periwayatan hadis dan cara penyampaiannya hadis tersebut kepada mustahid baik dari segi kuat maupun lemahnya. Bisa juga karena adanya pertimbangan menjaga kemaslahatan, keperluan, dan adat yang senantiasa berkembang ketika menetapkan hukum. Penyebab dari munculnya perbedaan pendapat yakni karena tingkat perbedaan pikiran atau akal manusia dalam memahami nas. Cara menyimpulkan hukum dari dalil syara, adanya kemampuan mengetahui rahasia yang terdapat di balik aturan syara, dan juga dalam mengetahui ilat hukum syara. Penyebab perbedaan pendapat dalam fikih dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbedaan makna dalam kata. Hal ini terjadi karena lafaz tersebut mujmal atau mustarak atau memiliki makna lebih dari satu, atau memiliki dua arti, ataupun perbedaan tersebut terjadi sebab lafaz tertentu. Terkadang disebut secara mutlak dan terkadang juga disebut secara muqayyad. Bisa juga hal tersebut disebabkan oleh perbedaan i'rab. Contoh, lafaz yang bermakna mutlak dan terkadang juga bermakna muqayyad, yakni seperti kata ar-raqabah yang disebut mutlak dalam kafarat sumpah, dan juga dibatasi dengan ar-raqabah yang beriman dalam kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Yang kedua, perbedaan periwayatan. Hal ini diakibatkan ketika hadis yang disampaikan kepada seseorang tidak sampai kepada yang lain. Hadis yang sampai selalu sanad dhaif, maka tidak boleh digunakan sebagai hujjah. Sedangkan hadis tersebut sampai kepada orang lain melalui jalur sunnat yang sahih. Hadis sampai melalui satu jalur sunat dan salah satu perawiannya dihukumi dhaif, sedangkan orang lain tidak menghukumi sebagai dhaif, atau dia berpendapat tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk menerima riwayat tersebut. Yang ketiga, perbedaan sumber. Adapun beberapa sumber yang diperdebatkan oleh para ulama seperti istihsan, qaul sahabi, istihab az-Zahrai, al-Bara, al-Asliyah, dan lainnya. Dan yang ketiga, pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil. Pembahasan dalam masalah ini meliputi perbincangan takwil, taklil, al-jam' wat taufik, nasak dan tidak adanya nasak. Perbedaan ini terjadi baik di antara nas atau di antara beberapa qiyas. Perbedaan dalam sunnah terjadi baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam takrir atau pengakuan. Hal ini juga terjadi karena perbedaan sifat tindakan Rasul, yaitu apakah termasuk kategori tindakan politik atau kategori memberi fatwa. Perbedaan ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Di antaranya yang paling penting ialah merujuk dan berpegang kepada tujuan syara atau maqasid asy-syariah. Meskipun dalam menentukan urutan maqasid ada perbedaan pendapat.
Dengan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil-hasil ijtihad para mazhab tidak mungkin menepati secara keseluruhan dengan syara Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun tetapi dibolehkan atau diwajibkan mengamalkan salah satunya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.